Manajemen Perbankan, Program Studi Manajemen PJJ sesi 5 yaitu Organisasi Bank. Program Studi Manajemen PJJ 403 UTS sesi 5 Organisasi Bank. Nama saya Muhammad Khairul Razikin dan ini NIM saya udah tertera. Ini learning outcome ya. Learning outcome, tata kelola perbankan, kegiatan-kegiatan bank umum, manajemen SDM bank, dan keuntungan bank. Nah, ini di antara ini adalah list untuk detailing yang akan kita bahas ya. Untuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 POJK 03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Nah, tata kelola perbankan di Indonesia ini lanjutannya mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Struktur tata kelola bank disusun dalam rangka menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan alur pelaksanaan pengambilan keputusan, serta pelaporan dalam organ-organ yang ada di dalam bank. Penerapan tata kelola bank terwujud dari sinergi antara keseluruh organ bank, di mana organ utama bank terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi, dengan kedudukan tertinggi adalah RUPS. Dan ini strukturnya tata kelola bank, Rapat Umum Pemegang Saham, di bawahnya ada Dewan Komisaris, di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada direksi. Dan ini detailingnya bisa kalian baca ya, Komisi Audit, Komisi Manajemen Risiko, organ pendukung bank, ini adalah kedua ini pendukung, dan komite. Dan di bawahnya adalah satuan kerja audit, ada manajemen resiko, dan lain-lain seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan bank umum yaitu menghimpun dana masyarakat, funding dalam bentuk simpanan giro atau demand deposito, simpanan tabung atau saving deposito, simpanan deposito atau time deposit. Dan lanjut, dan yang kedua ada menyalurkan dana ke masyarakat atau lending dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kayak gitu. Dan ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya service seperti transfer, kiriman uang, inkaso, collection, clearings, atau safe deposit box, bank card, bank notes, atau falas seperti itu. Kegiatan-kegiatan bank umum lanjutan yaitu ada bank garansi, referensi bank, bank draft, letter of credit atau LC, travelers cikui, jual beli surat-surat berharga, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah. Melayani pembayaran seperti gaji, pensiun, honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus atau hadiah. Dan manajemen SDM perbankan, manajemen SDM bank merupakan suatu cara yang digunakan oleh manajemen di bidang sumber daya manusia dalam suatu instansi yang dinamakan bank untuk mengelola sumber daya manusianya sehingga tercipta karyawan yang kompeten di bidangnya. Manajemen SDM bank harus menyadari bahwa karyawan merupakan suatu aset atau human capital yang dimiliki oleh organisasi demi mewujudkan dan mencapai tujuan organisasi. Aset ini merupakan aset yang paling sulit untuk diolah atau dikembangkan karena tiap karyawan mempunyai karakteristik yang berbeda dan terus berubah dari waktu ke waktu. Sumber daya manusia merupakan aset yang paling dapat diandalkan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, manajemen SDM perbankan yaitu kelanjutan manajemen sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank biasanya terbagi menjadi dua, yakni bidang yang mengurusi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia dan yang mengurusi administrasi sumber daya manusia. Yang perlu mendapat perhatian utama dalam hal ini adalah rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka lah yang mengurusi dan menilai kinerja tiap pegawai di mana dalam suatu bank tentunya karyawan yang dimiliki tidak sedikit.
Nah, keuntungan bank antara lain adalah keuntungan bunga dan bagi hasil, keamanan, kebebasan dalam bertransaksi, lebih praktis dan simpel, kesempatan mendapatkan hadiah, dapat mengelola keuntungan dengan lebih terencana, pilihan investasi yang terbilang aman, mudah diambil dan kebutuhan mendesak. Dan ini alur-alurnya gitu, aman, praktis, terjamin, hemat, dan berkembang. Seperti itu untuk keuntungannya. Terima kasih.